Halo teman-teman, perkenalkan namaku Lulu Yulianti. Di sini aku akan mereview beberapa tempat usaha yang ada di daerahku, yaitu di sekitar daerah Gasek, Kota Malang, dan juga sedikit sharing tentang usaha apa yang nantinya aku jalani. Nah, untuk profil usaha yang pertama yaitu Warung Bismillah. Warung ini terletak di Jalan Singgura-Gura atau tepatnya di belakang Kampus 1 UIN Malang. Bisnis ini dijalankan oleh Bapak Sukardi dan Ibu Haryati. Nah, sebenarnya beliau ini bukan pemilik asli dari Warung Bismillah ini, teman-teman. Jadi beliau itu semacam dimodali, disediakan tempat dan barang-barang yang nantinya akan dijual, seperti itu. Nah, pada mulanya warung ini sangat ramai, teman-teman. Beliau dalam sehari itu bisa mendapatkan 600 sampai 700 ribu. Nah, karena dampak dari pandemi, di mana 90% pelanggan beliau itu adalah mahasiswa, jadi beliau sekarang sedang mengalami penurunan pendapatan. Dalam sehari itu beliau mendapatkan sekitar 60 sampai 70 ribu. Nah, mau tidak mau beliau itu harus tetap membuka warungnya, teman-teman, agar bisa mendapatkan penghasilan. Untuk profil usaha yang kedua yaitu Indah Mebel. Nah, mebel ini terletak di Jalan Candi, Gasek, Kota Malang. Bisnis ini dijalankan oleh Bapak Hendrik. Nah, selain melayani pembuatan furniture, meja, kursi, almari, kusen, pintu, beliau juga melayani pemasangan furniture dan perbaikan furniture yang rusak. Pada mulanya, Bapak Hendrik ini belum memiliki pekerja sama sekali, teman-teman. Jadi, orderan dari pelanggan beliau sendiri yang mengerjakan. Dan yang uniknya, beliau ini belajar membuat furniture secara otodidak. Dan modal yang beliau gunakan itu berasal dari DP pelanggan. Kalau untuk sekarang, beliau itu sudah memiliki pekerja sekitar 8 pekerja. Dan untuk penghasilannya sendiri, beliau belum bisa memperkirakan berapa penghasilan beliau per bulan karena penghasilan beliau itu ditentukan oleh orderan dari pelanggan. Sedangkan untuk strategi pemasarannya sendiri, beliau mengatakan bahwa belum melakukan kegiatan promosi di sosial media atau dengan media lainnya, atau bisa dikatakan beliau itu hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut. Untuk profil usaha selanjutnya yaitu jasa laundry, namanya Laundry Bintang. Nah, usaha laundry ini juga terletak di Jalan Candi, Gasek, Kota Malang. Bisnis ini dijalankan oleh Ibu Juwariah. Dalam penuturannya, beliau menceritakan bagaimana asal muasalnya beliau mendirikan usaha laundry ini. Nah, dahulu sebelum beliau menjalankan usaha laundrynya sendiri, beliau itu pernah menjadi buruh setrika di sebuah laundry selama 1 tahun. Nah, setelah itu beliau berkepikiran untuk mendirikan usaha laundrynya sendiri. Pada mulanya beliau menggunakan modal sebesar 15 juta rupiah untuk membeli mesin cuci, setrika, keranjang, hanger, dan perlengkapan laundry lainnya. Kemudian untuk usaha laundry ini terdapat beberapa kendala, teman-teman. Nah, karena Ibu Juwariah ini belum memiliki mesin pengering, jadi kendala terbesar beliau adalah ketika terdatangnya musim hujan. Baju yang di laundry itu yang seharusnya bisa kering dari 2 sampai 3 hari akan molor dari 4 sampai 5 hari. Nah, untuk prospek kedepannya, beliau masih fokus menjalankan usahanya yang sekarang. Beliau belum berpikiran untuk membuka cabang atau semacamnya karena beliau takut keteteran dan kualitasnya belum sama seperti laundry di cabang yang pertama. Untuk yang keempat yaitu usaha isi ulang galon air, namanya Depo Air Minum Isi Ulang Almia, yang terletak di Jalan Candi, Gasek, Kota Malang. Nah, usaha ini dijalankan oleh Ibu Puji. Tidak ada alasan khusus bagi beliau mengapa memilih usaha ini. Modal yang beliau gunakan yaitu sekitar 15 juta rupiah, di mana air yang beliau gunakan itu berasal dari
air sumber beliau sendiri. Nah, pada awalnya usaha depo air minum ini sangat ramai oleh pelanggan, teman-teman. Jadi karena di daerah Gase ini belum banyak yang mendirikan depo air minum, dan juga Ibu Puji ini menawarkan jasa pesan antar. Jadi usaha beliau sangat digemari oleh banyak pelanggan. Namun karena sekarang di daerah Gase sudah banyak yang mendirikan depo air minum, sehingga pendapatan beliau otomatis juga berkurang. Untuk kendala usahanya itu ketika terjadinya musim hujan, otomatis pelanggan itu akan berkurang. Untuk pendapatannya sendiri ketika sepi, beliau dalam satu hari mendapatkan sekitar 70.000, sedangkan pada saat-saat yang ramai dalam sehari beliau mendapatkan sekitar 100.000. Nah, untuk prospek kedepannya beliau belum memiliki rencana apapun. Beliau hanya ingin fokus menjalani usahanya dan mengalir begitu saja. Profil usaha selanjutnya yang keenam yaitu toko alat tulis, mainan, dan ikan cupang yang terletak di Jalan Candi, Gase, Kota Malang. Nah, pemiliknya ini bernama Ibu Fitri. Pada awalnya beliau itu hanya menjual alat tulis dan mainan saja. Namun karena akhir-akhir ini ikan cupang sedang hype begitu ya teman-teman ya. Jadi suami dari Ibu Fitri ini mencoba untuk menjual ikan cupang juga. Alasan Ibu Fitri mengapa memilih menjual alat tulis dan mainan adalah karena barang ini simple dan lokasi toko beliau yang letaknya dekat dengan lingkungan persekolahan. Menurut penuturan Ibu Fitri, usaha beliau ini juga terkena dampak dari wabah penyakit COVID-19, teman-teman. Jadi karena kebijakan sekarang sekolah itu secara online, jadi anak-anak sekolah jarang yang membeli alat tulis. Untuk pendapatannya sendiri, dalam 1 bulan itu beliau mendapatkan pendapatan kotor sekitar 5 juta. Terus untuk prospek kedepannya, beliau berharap bisa mengembangkan usahanya, bisa membuka cabang dan semacamnya. Untuk saat ini beliau masih mengumpulkan modal untuk perkembangan toko beliau. Beralih ke profil usaha selanjutnya yaitu toko Lestari Motor melayani tambal ban dalam. Nah, toko ini didirikan oleh Bapak Kasan di Jalan Candi Gase, Kota Malang. Nah, pada awalnya Bapak Kasan ini bekerja sebagai kuli bangunan. Jadi beliau mengumpulkan modal untuk mendirikan toko beliau sendiri. Alasan beliau mengapa memilih usaha ini adalah karena hobi beliau mengotak-atik sepeda. Nah, sejauh ini beliau itu belum memiliki karyawan, teman-teman. Jadi semua pekerjaan beliau tangani sendiri. Nah, untuk pendapatannya sendiri dalam 1 bulan itu beliau mendapatkan pendapatan sekitar Rp600.000. Untuk kendalanya sendiri itu berasal dari pelanggannya, teman-teman. Jadi pelanggan Bapak Kasan ini banyak yang berhutang. Terus namun pelanggan itu menitipkan identitas palsu sehingga beliau sering ditipu seperti itu. Profil usaha yang terakhir yaitu usaha fotokopi dan print milik Bapak Fendi, Gang Klinik Umi yang terletak di depan Kampus 1 UIN Malang, dikenal mahasiswa sebagai sarangnya tempat fotokopi dan print. Nah, salah satunya adalah milik Bapak Fendi ini. Nah, dahulu sebelum Bapak Fendi memiliki usahanya sendiri, beliau bekerja di sebuah tempat fotokopi dan print. Akhirnya beliau berkeinginan untuk mendirikan usahanya sendiri. Nah, usaha fotokopi dan print Bapak Fendi ini sudah berdiri sejak tahun 2009. Nah, modal yang beliau gunakan itu sekitar 60 juta rupiah untuk membeli komputer, printer, alat fotokopi, dan perlengkapan lainnya. Nah, sejauh ini beliau sudah membuka satu cabang di dekat kampus Unisma, Universitas Islam Malang.
pada saat ini kendala yang dirasakan oleh Bapak Fendi yaitu akibat adanya wabah COVID-19 karena kampus belum memperbolehkan mahasiswanya untuk kuliah secara offline, otomatis pendapatan Bapak Fendi ini juga berkurang. Nah, sebelum terdampak COVID-19, pendapatan Bapak Fendi ini dalam 1 bulannya bisa mencapai 10 juta rupiah, atau saat-saat ramai itu bisa mencapai 15 juta rupiah. Nah, untuk saat ini beliau masih fokus untuk menjalani usahanya dan juga berharap dapat membuka cabang di tempat-tempat lainnya. Nah, itu tadi teman-teman review dari beberapa jenis usaha yang ada di sekitar daerahku, di daerah Gasek, Kota Malang. Nah, sekarang aku mau berbagi sedikit, bercerita tentang bisnis apa yang nantinya akan aku jalani. Nah, sebenarnya setelah lulus sarjana aku pengen bekerja di sebuah instansi pemerintah yang relate dengan peminatanku, yaitu geofisika. Nah, tapi aku juga mau belajar untuk berwirausaha. Jadi mulai dari sekarang aku sudah menentukan nantinya aku ingin berbisnis apa. Nah, pilihanku tuh jatuh kepada bisnis franchise. Bisnis franchise atau yang kita kenal itu biasanya sebagai bisnis wiralaba adalah sebuah metode atau sistem ketika kita memulai bisnis baru namun dengan merek dagang atau brand yang sudah terkenal di masyarakat seperti Pizza Hut, McDonald's, Dunkin', terus ada 7-Eleven dan yang lainnya. Nah, bisnis franchise ini bisa menjadi pilihan yang baik untuk kita yang ingin berbisnis dan berinvestasi. Nah, dengan menggunakan brand yang sudah ada, jadi kita itu nggak usah repot-repot untuk membangun brand kita sendiri. Kemudian bidang apa yang aku pilih, yaitu aku ingin berbisnis franchise itu di bidang makanan. Nah, mengapa aku memilih bidang kuliner? Karena menurut informasi dari CNBC Indonesia, nah, bisnis kuliner franchise di Indonesia itu berkembang pesat, teman-teman, dari sekitar 20-55%. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, nah, setiap usaha pastikan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tidak menutup kemungkinan bagi bisnis franchise ini juga begitu, teman-teman. Jadi kelebihannya itu kalau dalam berbisnis franchise ini kita itu udah mendapatkan panduan dari si pemilik brand dan juga kita bisa mendapatkan pelatihan dan juga dukungan dari pemilik brand. Kemudian seperti yang aku katakan tadi, kita nggak usah susah-susah untuk membangun brand kita sendiri karena brand kita ngikut ke merek dagang orang lain yang udah terkenal. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri yaitu kreativitas kita atau inovasi kita dalam berbisnis itu kurang. Nah, karena kita itu ngikut ke brand orang lain, jadi mau gak mau kita harus mengikuti dari si pemilik brand tadi. Jadi kita gak ada inovasi di bidang usahanya gitu, atau istilahnya inovasi kita tuh bisa terhambat juga sih. Nah, untuk yang kedua, untuk berbisnis franchise ini biayanya nggak murah, teman-teman. Jadi dari sekarang aku memutuskan untuk mulai menabung. Jadi teman-teman kalau yang ingin juga yang berbisnis franchise, jadi harus nabung dari sekarang. Nah, aku ada beberapa tips nih untuk yang ingin berbisnis franchise seperti aku. Nah, yang pertama yaitu kita menggunakan merek franchise dalam negeri. Nah, mengapa? Karena kalau produk itu, brand itu dari luar negeri, otomatis kan lebih mahal ya daripada merek dagang yang dari dalam negeri. Terus kemudian yang kedua, kita juga harus pintar-pintar memilih merek dagang yang terkenal gitu. Jadi nantinya aku juga akan melakukan survei lapangan
di tempat yang nantinya bakal aku buat untuk berbisnis. Nah, itu kira-kira cocoknya untuk berbisnis franchise bidang apa, jadi agar kita bisa mendapatkan pelanggan yang tepat. Nah, selain itu untuk amannya, tips yang selanjutnya untuk agar kita aman dalam berbisnis franchise ini, kita juga harus mengecek apakah bisnis franchise yang kita pilih itu sudah terdaftar atau belum. Jadi kita harus benar-benar memastikan teman-teman kalau kita itu nggak salah pilih gitu. Dan yang terakhir, tips untuk sukses berbisnis franchise ini, dan menurutku juga semua wirausaha harus menerapkan manajemen yang baik dalam berbisnis. Mengapa? Karena banyak orang yang hanya sekedar taunya menjual barang, mendapatkan keuntungan, setelah itu ya sudah. Jadi usaha mereka itu sulit untuk berkembang. Nah, padahal kalau kita mau berwirausaha itu kita harus memiliki manajemen yang benar-benar matang dan pemasaran yang bagus agar usaha kita itu bisa mudah untuk dikembangkan. Nah, itu tadi review dari aku tentang beberapa usaha yang ada di sekitar daerahku, dan juga cerita tentang bisnis apa yang nantinya aku jalani. Nah, terima kasih banget bagi teman-teman yang udah mendengarkan, dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.